Karma suami 7 kali melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku pun resmi bercerai. Dan sekarang, aku mulai semangat lagi merintis usahaku. Aku tak ingin bergantung dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti dia. Cukup aku disakiti. Di pengadilan, mantan suamiku diwajibkan memberi nafkah kepada anak-anak setiap bulannya. Tapi, mantan suami tidak pernah melakukan itu. Dengan alasan, dia tidak ingin lagi bertanggung jawab terhadap anak-anak kami. Aku pun tak banyak menuntut. Kubiarkan saja. Aku yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan kami semua. Sejak bercerai, aku tak pernah lagi berkomunikasi. Karena rasanya aku sudah malas. Tapi untuk di sosial media, kami masih berteman. Dari postingan yang aku lihat, mereka terlihat sangat bahagia setiap harinya. Setiap hari, ada saja postingan mereka yang jalan-jalan atau sekedar pergi makan siang di luar. Itu pun di restoran yang sangat mahal dan juga di beberapa hotel. Aku hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan mereka berdua. Aku hanya bergumam di dalam hati. Kukatakan, selamat menikmati kebahagiaan di atas penderitaan kami semua. Awalnya aku merasa dunia ini tidak adil. Mereka yang bersalah, mereka yang tidak bertanggung jawab. Tapi hidupnya tetap bahagia dengan harta berkelimpahan. Sedangkan aku sampai saat ini, meskipun rezeki selalu cukup, tapi ya masih merintis. Tapi anak-anakku selalu mengingatkan aku bahwa tak boleh mengeluh, tak boleh menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Tuhan. Anak-anaklah yang selalu mengingatkan aku. Aku pun segera tersadar dan memohon ampun bahwa apa yang aku alami sekarang adalah sudah menjadi garisnya. Aku tidak boleh menyalahkan takdir. Hingga setengah tahun setelah perceraian, mereka semakin terlihat bahagia dengan usaha yang semakin maju. Aku pun mulai ikhlas dan selalu mendoakan semoga mantan suami dan istri barunya itu tetap bahagia dengan harta yang berkecukupan. Waktu terus berjalan, anak-anak pun mulai merindukan ayahnya. Aku berusaha menghubungi mantan suamiku itu hanya sekedar untuk berbicara dengan anak-anak. Tapi dari sekian banyak panggilan yang aku lakukan, hanya beberapa kali saja yang diangkat. Itu pun hanya sebentar. Dengan alasan sibuk, mantan suami tidak ingin lama-lama berbicara dengan anak-anak. Aku pun hanya bisa menenangkan mereka agar tak merasa kecewa dengan ayahnya. Aku pun selalu mengajarkan agar mereka tetap hormat dan tidak boleh membenci ayahnya. Dulu yang aku pikir dunia ini tidak adil, ternyata semua sudah digariskan dan diatur sesuai dengan semestinya. Waktu itu memang mereka hampir setiap hari posting dengan suasana yang bahagia. Tapi akhir-akhir ini, aku lihat mereka jarang sekali posting status yang terlihat bahagia. Bahkan, istri dari mantan suamiku itu sering sekali membuat status galau. Karena kebetulan saja lewat di FYP ku. Aku juga tidak pernah mencari tahu sedang ada masalah apa mereka. Namun, tanpa aku cari tahu, ada saja yang memberitahu aku tentang kondisi mereka. Waktu itu temanku, lebih tepatnya teman dekatku, sahabatku yang selama ini memberi semangat. Dia berkata padaku, dia memberi informasi tentang mantan suamiku. Dia berkata, kalau usaha mantan suami yang dulu kami rintis bersama, kini satu persatu mulai bangkrut. Beberapa cabang yang sudah dibuka dengan susah payah, kini sudah tutup. Entah tidak tahu alasannya apa. Namun, informasi terakhir yang aku terima, 5 cabang sudah tutup. Kini tinggal tersisa hanya 3 cabang saja. 1 tempat usaha pertama yang kami buka dan 2 cabang lainnya.
Tentu dengan kondisi yang seperti itu penghasilan mereka merosot tajam. Pantas saja istri dari mantan suamiku itu membuat status galau. Mungkin dia sekarang merasakan bagaimana susahnya tidak memiliki uang dari laki-laki yang dia cintai. Aku pun hanya bisa mendoakan semoga mereka bisa kuat menjalani cobaan itu. Tepat 1 tahun setelah perceraian kami, aku mendapat kabar yang lebih mencengangkan dan sangat mengejutkan bagiku. Usaha yang selama ini aku rintis bersama mantan suami sudah bangkrut semua. Tidak ada satupun usaha yang tersisa, semua sudah tutup. Lebih gilanya, mantan suamiku itu sampai menjual rumah. Aku tidak tahu alasan pastinya. Rumah yang kami bangun dari nol sudah dijual begitu saja, dengan harga yang murah, dengan alasan butuh uang cepat. Aku sebenarnya agak menyayangkan karena dia menjual rumah itu dengan harga yang sangat murah, padahal perjuangannya tidaklah mudah. Tapi ya sudahlah, aku tidak peduli. Yang penting sekarang aku bisa tenang dengan anak-anak. Tak berapa lama setelah peristiwa itu, aku mendapat kabar lagi. Lebih tepatnya aku melihat status dari istri mantan suamiku. Kulihat statusnya begitu sangat galau. Setelah aku baca captionnya, ternyata mereka sudah bercerai. Aku pun hanya bisa membatin. Kasihan mantan suamiku. Giliran sudah bangkrut malah ditinggal dengan istri kesayangannya itu. Aku pun menjalani hidupku seperti biasanya bersama anak-anak, dengan usahaku yang sekarang semakin maju. Bahkan aku sudah memiliki beberapa karyawan, karena aku sudah kewalahan dengan banyaknya orderan. Karena usahaku yang semakin maju, aku jarang sekali ada waktu untuk mengajak anak-anak jalan-jalan. Akhirnya aku sempatkan waktu agar mereka tak kehilangan kasih sayang dariku. Hari weekend itu aku mengajak mereka jalan-jalan ke mall seperti biasanya karena mereka sudah lama sekali tak jalan-jalan. Aku pun menunggu mereka bermain di sebuah tempat makan. Tak sengaja di sana aku bertemu dengan mantan istri dari mantan suamiku. Aku pun tak berniat menyapanya karena aku juga sudah malas. Tapi entah mengapa tiba-tiba dia berjalan ke arahku. Aku pun tetap fokus dengan makananku dan juga minuman sambil bermain ponsel. Tak lama dia sudah sampai. Dia berkata seperti ini padaku. "Hai, aku kembalikan suamimu. Aku sudah tidak butuh sekarang. Dia sudah miskin. Tak ada lagi gunanya aku bertahan dengan dia. Selama ini kita tidak pernah bertemu kan? Oh ya, aku mau beritahu kamu. Kalau aku mendekati dia, karena dulu dia kaya raya, bisa memberi apapun yang aku mau. Tapi sekarang, dia tidak ada gunanya bagiku. Toh, dia juga sudah sakit-sakitan. Aku malas mengurusnya. Ambil saja dia. Aku tidak peduli." Wanita itu lalu pergi begitu saja. Aku pun belum sempat menjawab ucapannya. Seketika, aku hanya bisa terdiam. Aku benar-benar kaget. Karena aku tak menyangka ada orang seperti itu. Benar-benar tidak memiliki perasaan. Dia hanya ingin ketika laki-laki itu kaya raya dan memiliki banyak uang. Saat dia sudah susah dan terpuruk, malah ditinggalkan begitu saja. Aku benar-benar tak menyangka. Namun, aku notice dengan kalimat dia yang terakhir. Dia bilang mantan suamiku sakit-sakitan. Besoknya pun aku berniat ingin menjenguk dia. Karena aku tak tega. Aku juga ingin mempertemukan dia dengan anak-anak. Karena pasti sekarang dia memiliki banyak waktu. Anak-anak juga sudah rindu. Beberapa kali juga menanyakan. Aku saja yang selalu menenangkan mereka, dengan alasan ayahnya sibuk dan belum bisa bertemu. Kebesokan harinya, aku benar-benar mengajak anak-anak untuk bertemu dengan ayah mereka. Aku mencari alamat rumah yang mantan suamiku itu sewa. Ternyata dia menyewa sebuah kontrakan yang kondisinya sangat pas-pasan, yang sangat sederhana. Aku pun mengetuk pintu dan dia membukanya. Kulihat kondisinya sangat memprihatinkan. Badannya yang dulu berisi kini sekarang agak kurusan. Anak-anak begitu bahagia bisa bertemu dengan ayah mereka.
Mereka berpelukan untuk melepas rindu. Tak berapa lama setelah itu, kami pun masuk dan duduk bersama. Aku pun memulai pembicaraan. Kutanya, dia sedang sakit apa? Mantan suamiku itu menjawab, kalau dia sakit ginjal, karena dia tidak menjaga kesehatannya dengan baik, sehingga terkena batu ginjal. Aku begitu kasihan dengannya. Aku pun hanya bisa membantu dia dengan beberapa lembar uang yang aku miliki. Karena tak mungkin aku bisa mengurusnya lagi. Karena sekarang kami bukan suami istri. Namun, aku berjanji padanya akan sering-sering menjenguknya di sini. Karena anak-anak akan membantu mengurusnya. Mantan suami seketika hanya bisa menangis, tertunduk, lesu. Dia berkata padaku, dia meminta maaf dan menyesal. Sudah menelantarkan aku dan mengkhianati aku berkali-kali. Dia sampai bersujud di kakiku karena sangat menyesal. Dia menangis sampai meraung-raung. Aku pun hanya bisa menenangkannya. Dan aku berkata bahwa aku sudah memaafkannya. Kita jadikan saja kisah ini sebagai pelajaran yang berharga di dalam hidup, agar tak mengulangi kesalahan di masa depan. Yang namanya penyesalan itu selalu di belakang, tidak pernah di depan. Jadi hati-hatilah dalam bertindak, ucapku kepada mantan suamiku. Aku pun mengajak anak-anak untuk segera pulang, karena tak enak jika bertamu lama-lama. Aku pun berpamitan, dan anak-anak berpelukan lagi dengan ayahnya. Aku berjanji minggu depan akan datang lagi untuk menjenguknya. Aku bahagia bisa mempertemukan anak-anak dengan ayahnya lagi. Aku harap hubungan antara anak dan ayah tetap terjalin dengan baik, meskipun orang tua mereka tak bisa bersama. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.